Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil aliyyil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi bi risalati rabbih wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ikhwatal iman, pengurus dan jamaah Masjid Ad-Din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bertaubat atas kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kita dan mempersiapkan bekal untuk menuju kampung akhirat. Dunia hanyalah persinggahan. Dunia adalah kehidupan sementara kita. Adapun rumah yang abadi, tempat kebahagiaan hakiki adalah nanti di surganya Allah Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah bersamakan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebahagiaan ini sampai dengan akhir hayat. Amin. Senang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semua kita istiqamah sampai dengan perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dibahagiakan dengan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang mulia, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga kita bisa mengikuti mereka. Amin. Untuk terus bersama Allah dan Rasulnya. Amin. Dan semua kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, hari-hari ini kita semua dalam keadaan berduka, bersedih karena para ulama kita satu persatu telah kembali ke hadiratul Rabbi. Dan baru saja kemarin kita dengar ada Syekh Ali Jabir, dan kemarin sore kita kembali mendengar seorang ulama karismatik
Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Jakarta. Beliau juga telah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua para ulama, semua yang wafat, kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah. Semoga Allah terima, Allah ampuni, Allah sayangi, dan Allah jadikan kubur-kubur mereka adalah taman surganya Allah Ta'ala, dan Allah tempatkan semua kelak dalam surganya Allah. Jika kita mendengar mereka wafat, sesungguhnya yang jadi pertanyaan itu adalah diri kita. Insya Allah kita yakin mereka adalah orang-orang baik, mereka orang-orang saleh, mereka orang-orang yang telah menjadikan hidupnya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang masih hidup ini bukan berarti tenang-tenang saja. Justru pertanyaannya adalah buat kita, sekarang apa yang kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kematian bukan karena corona adalah menjadi sebab saja. Makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah karena ajal sudah tiba. Kematian adalah karena kesempatan hidup di dunia sudah selesai. Kematian adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah datang, gak bisa lagi diundur, gak sebagaimana, gak bisa dimajuin. Maka menghadapi situasi seperti ini bukan kita lari dari kenyataan. Para ilmuwan memprediksi bahwa situasi seperti ini mungkin masih akan terjadi berbulan-bulan ke depan. Bahkan juga ada yang menyatakan mungkin tidak cukup bulan-bulanan saja, bisa jadi tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja buat kita adalah semua bersiap-siap bahwa hari-hari kita adalah hari-hari perjuangan, hari-hari kita adalah hari-hari pengabdian, hari-hari kita adalah hari-hari ketaatan. Maka Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah mengingatkan kepada kita, bahkan Ia bersumpah wal asri, demi waktu, demi masa, bahkan dalam hitungan satuan masa yang terkecil. Kalau hitungan tahun, kemudian bulan, pekan, jam, menit, detik, maka dalam hitungan yang terkecil kita ini lafi khusrin, berada dalam kerugian. Sungguh manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Maka dengan keadaan yang seperti ini hendaknya membuat iman kita makin kuat. Selain menaikkan imun, sekarang kita membahas bagaimana imun meningkat. Jangan lupa bukan hanya imun tapi juga iman. Jangan sampai imun meningkat, iman menurun. Kalau imannya meningkat, insya Allah imunnya juga akan meningkat. Yakin kita. Mengapa? Karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi catatan penting untuk kita, bagaimana hari-hari kita adalah hari-hari meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita duduk di majelis ini? Karena untuk meningkatkan iman. Mengapa kita sholat berjamaah? Karena meningkatkan iman. Mengapa kita bertemu dengan saudara-saudara kita? Insya Allah untuk meningkatkan iman. Dan iman ini penting bagi kita, dan inilah yang kelak akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'amilus shalihat, tidak berhenti kita beramal saleh. Orang-orang yang beriman dan kemudian dia beramal saleh, beramal kebajikan, beramal yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah merugi. Keadaan seperti ini hendaklah bukan mengendorkan semangat beramal kita, tapi justru amal kita makin kita tingkatkan.
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemanfaatan hidup kita karena kita makhluk sosial, bagaimana hubungan dengan keluarga, bagaimana hubungan dengan tetangga, bagaimana hubungan antar sesama kita. Wa amilus shalihat, banyak-banyakin amal soleh. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Ada orang yang baru kemarin update status, baru ada yang kemarin kita ngobrol bicara-bicara, baru ada yang kemarin kita ketemu masih tertawa, tapi dalam hitungan waktu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Demikian pula kita tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa, tapi yang pasti semua kita akan wafat. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, perbekalan amal kita mesti kita persiapkan. Kadang kita berhitung bagaimana esok, kadang kita berhitung bagaimana kita bulan depan, bagaimana nanti masa depan anak-anak kita. Maka bagi kita adalah hendaklah beramal dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan hendaklah kita saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Kalau ada orang masih peduli dengan kita, masih ada orang mau menegur kesalahan kita, masih ada orang mau membimbing kebaikan kepada kita, maka menunjukkan kita masih disayang. Repotnya adalah kalau orang sudah tidak mau tahu lagi, orang tidak peduli lagi, orang tidak mau dengar lagi, orang tidak mau ikut lagi. Selesai hidup ini. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Baik, sedikit saya ingin berbagi bahwa hidup ini ya penuh ujian. Tidak ada orang hidup tanpa ujian. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah mengatakan beriman kepada Allah, mereka enggak dapat ujian? Ujian adalah kepastian. Hidup ini penuh dengan ujian. Dan bagaimana dengan ujian kita? Ujian kita tergantung kepada kadar keimanan kita. Semakin tinggi kadar keimanannya, semakin tinggi juga tingkat ujiannya. Dan gak usah kita berpikir bagaimana aku menghadapinya, bagaimana nanti. Enggak, karena Allah berikan kekuatan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua sudah ada bagiannya. Para nabi tingkat ujiannya adalah paling tinggi. Kemudian di bawahnya para wali tingkat ujiannya juga lebih tinggi. Kemudian orang-orang yang soleh tingkat ujiannya juga sama. Artinya bahwa ketika keimanan kita meningkat, sudah pasti demikian pula dengan ujian-ujiannya. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sunnah Rasulullah SAW hari Jumat kemarin kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Baik malam Jumat atau hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Bagaimana kalau baca Yasin? Loh, silakan. Mau baca Al-Waqi'ah? Silakan. Mau baca Ar-Rahman? Silakan. Mau baca Al-Kahfi? Silakan. Kalau perlu baca semuanya. Baca semuanya. Nah, kenapa kita bicara Al-Kahfi? Karena secara eksplisit Rasulullah SAW menyebutkan surat Al-Kahfi hendaklah kita baca pada hari Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kemudian juga oleh Imam Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nur, Allah berikan cahaya terang benderang kepadanya, ma bainal jum'ataini, di antara dua Jumat.
Jadi kalau baca Jumat ini mudah-mudahan sampai Jumat depan, dibaca lagi sampai Jumat berikutnya. Diberikan cahaya oleh Allah, diberikan penerangan oleh Allah, diberikan pencerahan oleh Allah, sehingga apa? Hidupnya penuh dengan semangat. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa pada surat Al-Kahfi? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan cerita kisah, ada 4 kisah dalam surat Al-Kahfi. Saya lihat insyaallah sudah hafal semua ya. Amin. Subuh Jumat dibaca. Nah, Masya Allah. Gampang, surah Al-Kahfi. Hafal semua. Tidak ada yang tidak hafal. Surah Al-Kahfi. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan fitnah-fitnah. Tadi kita bicara tentang ujian. Nah, ada ujian-ujian sebagaimana kita ambil iktibar ini dari kisah-kisah yang ada pada surat Al-Kahfi. 4 kisah itu mana? Nanti silakan dibuka. Surah Al-Kahfi misalnya mulai ayat 9 sampai 26. Ayat 9 sampai 26 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang mereka menjaga iman mereka walaupun dikejar-kejar oleh rezim yang zalim. Kemudian sampai mereka masuk ke dalam gua, lalu tertidur, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidurnya dalam waktu yang sangat lama. Berapa tahun? 309 tahun. Boleh dipegang mushafnya. Mulai ayat 9 sampai 26. Misalnya ayat 13 Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syafata. Terus Allah Subhanahu wa taala jelaskan mereka tidur di dalam goa dalam jangka waktu yang lama. Ya, 309 tahun. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan waktu yang sebentar. Nah, tentang Ashabul Kahfi ini menggambarkan apa buat kita? Ketika orang berusaha menjaga iman dengan sebaik-baiknya, bukan berarti dia tidak mendapatkan ujian. Ujiannya ada. Bagaimana kita kokoh dengan iman kita? Contoh, tidak sedikit orang yang mengatakan sekarang, jangankan mencari yang halal, yang haram saja susah. Ini mengapa? Menunjukkan lemahnya iman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini begitu luasnya dengan segala isinya, dengan segala kandungannya adalah untuk kita? Ya memang hari ini ekonomi sedang gonjang-ganjing. Hari ini morat-marit, ekonomi luar biasa.
Tapi yang perlu kita yakini adalah Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Dulu kita nggak punya apa-apa, diberi oleh Allah. Kalau sekarang diambil sedikit oleh Allah, toh tidak semuanya. Masih Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah masih beri kekuatan kepada kita. Saya ke Jambi ini, kalau datang ke Jambi mesti makanan banyak. Ini kode maksudnya. Kode keras. Nah, iya, kita mau makan saja masih bisa pilih menu. Kita mau makan saja masih bisa banyak pilihan yang kita makan. Belum susah-susah banget kita ini. Maka nggak boleh kita berpikir bahwa Allah nggak kasih rezeki buat kita. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, kita punya jualan barang-barang ini mungkin tidak laku, tapi ternyata Allah berikan dari jalan yang lain. Kemarin bajunya banyak tidak laku, tapi masya Allah muncul tanaman-tanaman yang laku. Di Jakarta belum lama ini heboh janda bolong. Janda bolong. Bawa di sini. Sama bolong. Iya, pohon-pohon itu yang tadinya tumbuh di semak-semak, yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tiba-tiba naik daun. Ya, daunnya naik. Harganya jadi mahal. Orang mungkin dulu tidak sibuk-sibuk ngurusin tanaman, akhirnya tanaman, jahe, kunyit, lengkoas, semuanya sibuk sampai pernah jahe itu hampir hilang di pasaran habis. Kenapa? Untuk menjaga imun. Masya Allah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, kita cukup meyakini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, dalam kitab Zabur juga sudah ditulis bahwa apa? Bahwasanya bumi, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang saleh. Jadi kita nggak perlu khawatir, bangun semangat kita. Kalau hari ini ekonomi masih dikuasai mereka, kalau hari ini politik dikuasai mereka, kalau hari ini dunia dalam genggaman mereka, kita orang beriman ini nggak pernah boleh kalah, nggak boleh berpikir kemudian kita akan susah. Mengapa? Teruslah berjuang, teruslah berusaha, karena bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang saleh. Sehingga kalau kita hari ini merasa belum mewarisi bumi, yang kita tanya bagaimana dengan kesalehan kita, bagaimana dengan keimanan kita, maka tugas kita adalah memperbaiki kesalehan, tugas kita adalah membangun iman dengan sebaik-baiknya. Nanti bumi ini akan digenggam oleh kaum muslimin. Amin. Yakin atau tidak? Yakin. Insya Allah, dan ini akan jadi kenyataan. Udah, biarin sekarang. Kalau ada orang zalim, kalau ada rezim zalim, kalau ada orang-orang yang sok angkuh dengan kekuasaannya, siapapun di dunia ini, lihat berapa lama dia berkuasa, berapa lama dia hidup, berapa lama dia merasa hebat. Pada saatnya Allah akan ambil. Gak usah jauh-jauh, doain sakit gigi. Mending mana sakit gigi sama sakit hati? Dosa-dosa. Jangan dua-duanya. Jangan pilih sakit hati, jangan pula pilih sakit gigi. Ya. Sakit gigi sama sakit hati sama-sama nggak enak. Contoh saja, sakit gigi saja ini udah luar biasa. Baru sakit gigi, orang-orang rumah dimarahi segala semuanya. Kalau sakit gigi perasaan sudah nggak enak, itu baru gigi. Belum lagi yang lain. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman ini perlu kita jaga. Contohnya dulu Ashabul Kahfi, ketika rajanya zalim, rajanya mau semua menuruti apa kemauan sang raja, 7 anak-anak muda ini, masya Allah, mereka jaga imannya sampai dikejar-kejar. Jadi kalau hari ini ada yang dikejar-kejar karena jaga iman, kalau hari ini ada yang dikejar-kejar karena menegakkan keadilan dan dia menegakkan yang benar, begitulah sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini corona ada di mana-mana, oh PSBB ada kita di rumah. Dulu Ashabul Kahfi lockdown udah begitu lama. 309 tahun di lockdown dalam gua. Kita belum apa-apa. Kita ini masih bisa keliling kemana-mana. Bolak-balik Jakarta ambil mobil.
Kita ini masih luar biasa, bisa kemana-mana, masih bisa jalan-jalan, masih bisa selfie-selfie. Allahu Akbar. Ashabul Kahfi 309 tahun di dalam gua. Tapi jangan lupa mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayo kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minta petunjuk Allah, minta rahmat Allah, keadaan apapun. Ya sekali lagi memang kita merasakan dampak ini luar biasa, tapi yakinlah pasti juga ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di Ashabul Kahfi udah dirumahkan dulu di gua 309 tahun. Pada masanya Allah bangunkan mereka. Begitulah kita. Sekarang katakan kita ini dalam keadaan seperti ini, yakinlah tetap ada pertolongan Allah dan nanti Allah bangunkan kita pada saatnya. Allah berikan kekuatan kepada kita pada saatnya. Makanya nggak perlu terlalu pesimis dalam menjalani hidup ini. Walau apapun keadaannya, tinggal berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tugas kita tadi jaga iman, tugas kita tadi beramal soleh, tugas kita tadi tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Baik, ini cerita yang pertama. Saya tidak cerita panjang-panjang, tapi hanya menyebutkan saja bahwa ada hikmah iktibar dari yang kita baca dalam surah Al-Kahfi. 9 sampai 26 bicara tentang Ashabul Kahfi. Lalu ayat 32 sampai 44 Allah ceritakan tentang rajulaini, ada dua orang, yang satu diberi kekayaan oleh Allah, yang satu biasa-biasa saja. Si kaya ini diberikan kebun, tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonannya bagus, tapi sayang dia melupakan sang pemberi nikmat itu. Dia nggak jaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sombong, merasa dengan kekayaannya akan langgeng, dengan kekayaannya dia akan tidak akan merasa kesusahan. Itulah yang sekarang orang kumpulkan sebanyak-banyaknya. Buat apa? 7 turunan. Tidak cukup turunan, 7 tanjakan. 7 tikungan. Turunan, tanjakan, tikungan. Semua dikumpulkan, dikeruk semuanya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa sombong dengan harta kalau harta itu bukan dengan jalan yang hak? Buat apa sombong kita mengumpulkan kekayaan kalau kekayaan itu tidak halal? Buat apa kita sombong dengan kekayaan kalau membuat kekayaan itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sayyidina Umar saja ketika terlambat, sudah adzan terlambat ke masjid, waktu itu ada di kebun, apa yang beliau lakukan? Kebunnya diinfakkan. Allah. Kenapa? Saking dia ingin menjaga imannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Panggilan adzan kita tenang-tenang saja. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulaini, ada dua orang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi itu, yang satu kaya tapi sombong, yang satu lagi biasa-biasa, dia jaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini silakan dibuka di situ. Artinya apa? Dia yang sombong dengan kekayaannya, entar ada masanya kekayaannya kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, pada masanya ya cukuplah nanti Allah sentil dia, Allah ambil kekayaannya, selesai urusan. Makanya tidak sedikit orang yang tadinya punya usaha, punya kekayaan banyak, tapi kemudian habis begitu saja.
Ini menunjukkan kita mudah-mudahan jangan jadi orang sombong. Yang kaya nggak boleh sombong, apalagi yang miskin. Sudah miskin sombong pula, nah, itu repot. Kaya nggak boleh sombong, miskin pun jangan sombong. Sombongnya yang miskin itu mana? Kalau orang kaya mungkin dia pamerkan kekayaannya. Orang miskin sombong itu yang mana? Sudah miskin nggak mau ibadah kepada Allah. Sudah miskin dia nggak mau mendekat kepada Allah. Sudah miskin dia tidak mau mengibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dengan kemiskinan. Kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran kadang-kadang mengarahkan kepada kekufuran. Ini yang jangan sampai terjadi. Jangan sampai kufur gara-gara kita nggak punya apa-apa. Miskin itu tidak hina, sebagaimana kaya juga tidak mulia. Yang mana yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong dicatat baik-baik. Surga itu mahal. Sekali lagi, surga itu mahal, tapi orang-orang miskin bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena masuk surga belum tentu karena kekayaan, tapi masuk surga karena ketakwaan. Jadi buat mereka yang nggak punya harta, nggak punya jabatan tinggi, nggak punya apa-apa, belum tentu hina. Yang hina adalah ketika kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat 32 sampai 44 Allah ceritakan tentang dua orang yang kemudian diingatkan, yang miskin mengingatkan kepada yang kaya. Ya, kalau engkau mengatakan engkau ini lebih baik daripada aku, ya, maka ingat di situ sekali lagi bahwa kemudian semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ada cerita yang ketiga, yaitu cerita tentang Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, ayat 60 sampai 82. Ayat 60 sampai 82 Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini ingin mendapatkan ilmu, sampai kemudian dipertemukan dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir dia bilang, kamu gak bakalan sanggup kalau ngikutin aku. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak bakalan sanggup. Akhirnya Nabi Musa minta diberi kesempatan untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sampai kemudian Nabi Khidir alaihissalam melakukan sesuatu yang oleh Nabi Musa, kenapa dilakukan itu? Bertanya dan bertanya. Ya, saya menyimpulkan saja bahwa orang belajar mesti ada adabnya. Orang belajar berguru ini mesti ada tata keramanya. Tidak kemudian gampang saja ilmu bisa didengar, ilmu bisa dilihat, ilmu bisa mau-maunya saja. Yang kita butuhkan hari ini adalah ilmu yang manfaat buat kita. Ilmu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang pintar, bertitel tinggi, tapi kemudian ilmunya tidak membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang pintar kemudian tidak membuat dia menjadi lebih bahagia dalam hidupnya. Banyak yang tersandra, banyak yang dalam keadaan susah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendingan jadi orang benar daripada sekedar pintar. Bikin orang benar nanti supaya pintar lebih gampang daripada bikin orang pintar jadi benar. Jadi benar. Oh gitu ya. Kalau orang benar dibentuk jadi pintar, insya Allah lebih mudah. Benar dulu baru pintar. Tapi kalau barang udah kepintaran dibikin benar kadang-kadang susah. Berat. Maka oleh karena itu ada adab dalam belajar, ada tata krama,
Dan Nabiullah Musa alaihissalam ini Masya Allah akhirnya belajar kepada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir mengatakan, ini bukan aku, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika ada rumah, ada ada anak kecil dibunuh, ada perahu ditenggelamkan, kecuali perahu Bunzal. Nah itu sesuatu yang nggak biasa, khariqul ada. Nah, Nabi Khidir mengatakan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ada rahasianya. Artinya kita kadang-kadang begitu, belum tahu sudah banyak komentar. Kadang-kadang kita berkomentar sesuatu yang nggak sebenarnya kita tahu. Apalagi sekarang berita banyak berseliweran di mana-mana melalui media sosial. Kadang-kadang menurut si A begini, si B begini, kita belum tahu, bahkan seringkali maaf ada terjadi fitnah, kadang menjadi omongan-omongan yang tidak benar. Marilah sekarang kita hidup dengan sebaik-baiknya. Jangan termakan oleh isu-isu, jangan termakan oleh hal-hal yang membuat kita ini akhirnya dalam pikiran yang sempit. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dengan ilmu. Amin. Allah jaga kita semua dengan ilmu. Apalagi sekarang para alim, ulama ini banyak yang sudah wafat. Mari kembali kita semangati diri kita, keluarga kita untuk terus belajar dan belajar mencari ilmu yang mana? Ilmu yang manfaat, ilmu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW setiap pagi ba'da subuh beliau baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bukan tertulis hanya angka atau huruf-huruf yang baik. Contoh sekarang anak-anak kita belajar melalui online. Itu yang pintar siapa? Ibunya. Ya, yang jadi guru adalah ibunya, sekaligus memang mengajarkan begitu. Madrasatul ula, al-madrasatul ula, yang madrasah pertama adalah seorang ibu. Ya, ibu memang guru sejati buat para anak. Ya, sekarang belajar orang melalui media daring, online, Masya Allah. Ini yang sibuk orang tuanya di rumah. Ibunya jadi guru mendadak. Yang harus dapat rapot adalah ibunya. Terus apakah kita bilang anak-anak kita sukses dalam ilmunya, dalam pelajarannya, kalau kemudian ya tidak sesuai dengan harapan? Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini penting dan diajarkan. Nabiullah Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dalam belajar perlu ada kesabaran, dalam pelajaran perlu ada keyakinan. Ya harus yakin sama gurunya. Makanya cari guru yang betul. Cari guru yang betul. Guru yang mana? Guru yang gak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Guru yang mana? Guru yang memperjuangkan keadilan, guru yang menegakkan kebenaran, guru yang berakhlak mulia. Apalagi sekarang ramai. Guru yang mana? Guru yang mengajarkan revolusi akhlak. Itu yang kita pegang. Kenapa? Akhlak ini penting buat kita semuanya. Sebelum ilmu, akhlaknya dulu. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, belajar dari Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir alaihissalam. Lalu yang keempat, kisahnya adalah ayat 83 sampai ayat 98. Allah ceritakan tentang Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain, dan nanti disinggung situ ada Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu artinya apa ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kekuasaan. Dzulqarnain diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Mulai tengok-tengok biasanya kalau ada yang batuk. Iya. Insya Allah bukan batuk corona ya. Ini artinya batuk haus. Haus. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain. Cerita tentang Dzulqarnain, kekuasaan. Ini kekuasaan dari Allah. Artinya apa? Hati-hati dengan ujian kekuasaan. Orang yang diberi kekuasaan oleh Allah, dia beriman insyaallah kekuasaannya baik. Tapi kalau kekuasaan dengan cara curang, kekuasaan dengan cara menipu, apalagi ketika sudah mendapatkan kekuasaan berlaku tidak adil, hati-hati. Paling takut kita dengan hal yang demikian. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang Dzulqarnain, cerita dalam itu mengingatkan kita hati-hati dengan fitnah kekuasaan. Banyak orang yang pengen dapat kekuasaan ini. Jazakumullah khair. 3 gelas langsung. Bisa sampai zuhur ya. Masya Allah. Ya. Kekuasaan. Kita nggak takut lah sama siapapun pemimpin-pemimpin yang zalim. Tugas kita ini adalah menegakkan kebenaran. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, kita ini benar, tapi kenapa kalah? Pertanyaannya, kita benar, tapi kenapa? Kenapa kalah? Yang benar di penjara, yang benar dizalimi. Tapi yang salah kenapa tetap dibiarkan berkeliaran? Yang salah dibiarkan saja. Kalau pertanyaannya itu kita tanya, kenapa yang benar tapi kita benar tapi kalah? Apa jawaban beliau? Kemenangan kita adalah ketika kita istiqomah dalam kebenaran itu. Ketika kita istiqomah dalam kebenaran, itu udah menang. Kita konsisten dengan keyakinan kita yang benar, mengikuti jalan yang benar, maka itu adalah kemenangan sesungguhnya. Maka buat para pejuang semuanya, buat kita semua yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tugas kita sudah jagalah kebenaran itu, istiqomah dengan kebenaran itu. Saya belajar dari guru kita semuanya, Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Ketika kami berdialog dengan beliau katakan apa? Tugas kita ini berjuang. Tugas kita ini melakukan kebaikan. Urusan menang kalah itu Allah yang menentukan. Menang kalah adalah Allah yang menentukan. Dan kita bukan bicara menang kalahnya di situ, tapi apa? Kita konsisten dalam perjuangan, konsisten dalam kebenaran. Masya Allah, itu pelajaran yang sangat berharga. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Amin. Allah angkat kemuliaan beliau. Amin. Allah tinggikan derajat beliau. Dan siapapun di negeri ini yang ingin negeri ini dalam keadaan baik-baik saja, yang ingin negeri ini dalam keadaan damai, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang yang telah memerdekakan negeri ini, dan kita doakan para pemimpin kita terus dalam kebaikan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menegakkan kebenaran, bisa menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika kekuasaan ada pada kita, kemudian kekuasaan menjadi fitnah untuk kita. Baik, jadi kesimpulannya ada 4 cerita. Ada ujian keimanan seperti Ashabul Kahfi. Yang kedua ada ujian harta kekayaan seperti ceritanya dua orang, yang satu diberi kekayaan lebih, yang satu biasa.
Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang ilmu, belajar tentang adab dari siapa? Dari Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Lalu yang keempat dari cerita tentang Dzulqarnain. Silakan dibaca dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kalau hari hari Jumat dibacakan itu mudah-mudahan bukan selewatan saja kita baca. Kalau perlu ada tafsirnya, kalau perlu ada penjelasannya atau tadabbur dari surat Al-Kahfi itu apa, sehingga nanti kita paham. Setiap kali kita baca tambah pencerahan untuk kita. Ketika kita baca, kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah SAW menyebutkan itu, yang baca surah Al-Kahfi maka dia mendapatkan cahaya dari Allah. Bukan sekedar membacanya, tapi memahaminya, mudah-mudahan menambah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bagaimana supaya kita selamat dari ujian-ujian itu? Maka ayat terakhir Allah mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah orang-orang yang merindukan perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pengen selamat dari fitnah-fitnah itu semuanya, falyamal amalan shalihan, teruslah untuk beramal soleh, beramal kebaikan, jangan pernah berhenti. Sedekah nggak berhenti. Saya senang sekali di masjid ini juga sudah dimulai ya, untuk Jumat Barokah. Kita berinfak, bersedekah di hari yang mulia. Sedekah kita, kumpul-kumpul berasnya, dibagi-bagi lagi kepada orang lain. Apa saja yang kita lakukan, ayo jangan berhenti beramal soleh. Situasi seperti ini jangan sampai membuat kita menjadi lemah. Falyamal amalan sholihah, semampu kita teruslah beramal. Bangun malam kita, tilawah tadabbur Al-Quran kita, silaturahim kita, bersedekahnya kita, amalan apa saja yang bisa kita lakukan. Kalau pengen perjumpaan yang indah dengan Allah, selamat dari fitnah-fitnah, falyamal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ingat, Tuhan kita bukan masker. Tuhan kita bukan jaga jarak. Tuhan kita bukan sekedar pakai sanitizer. Artinya apa? Tugas kita iya pakai masker, silakan. Kita jaga jarak. Kemudian kita bersih-bersih. Tapi jangan lupa, yang bikin kita sehat itu adalah Allah. Yang bikin kita selamat itu adalah Allah. Yang memberi kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang pakai masker juga terpapar corona. Kalau sudah ajalnya, siapapun dia, mau dokter, mau orang pintar, mau siapa saja, ajal datang, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah ayo memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita, dan Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah. Hati-hati, Rasulullah sudah mengingatkan, inna min asyraqis sa'ah ayyarfa'al ilm. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah diangkatnya ilmu. Bagaimana Allah mengangkat ilmu? Apakah tiba-tiba ilmu menghilang? Enggak, kata Rasulullah SAW, biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Jadi semakin banyak ulama yang wafat, hendaklah kita semakin mawas diri bahwa umur dunia ini semakin berkurang, dan semua kita kesempatan hidup di dunia juga semakin berkurang. Kalau kita katakan tambah umur, sebenarnya mengurangi jatah kehidupan kita di dunia ini. Yang tadinya 1 tahun, 2 tahun, 40 tahun, berarti semakin mendekati kematian kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat husnul khatimah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.